Seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, diduga tewas akibat bunuh diri. Ya, untuk mengetahui apakah calon dokter ini bunuh diri karena dibully atau mungkin ada penyebab lain, pemirsa, pihak Kementerian Kesehatan menghentikan sementara program studi anestesi Fakultas Kedokteran Undip di RSUD Karyadi. Lantas apa sebenarnya yang terjadi dengan calon dokter spesialis ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril. Kemudian juga ada Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzuki Mehdi, yaitu ada Dr. Novarianti Yusuf. Dan juga ada Ketua ID Wilayah Jawa Tengah, yaitu ada Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto. Dan juga nanti bergabung bersama kami pemirsa Dr. Leni Herlina selaku PLT Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Ya, pertama kita ingin menuju ke Dr. Herlina terlebih dahulu. Ini Baik. apakah betul dari rumah sakit sendiri, dari Karyadi, sering mendengarkan keluhan dari dokter PPDS yang mendapatkan bully dari seniornya dan ada beban-beban tertentu di luar nalar yang dijatuhkan ataupun ditumpahkan kepada sang junior? Baik, pada saya. Baik, terima kasih. Ini menjadi duka cita mendalam ya bagi kami, Sivitas Hospitalia RSUD Kardinah Kota Tegal, dan menjadi kasus yang pertama karena selama ini sejawat-sejawat yang menjalani pendidikan PPDS berakhir dengan baik, menjalani dengan baik. Beliau Dr. Aulia Risma Lestari lulus di tahun 2017, kemudian magang di Puskesmas Bandung, kemudian pada tahun 2019 bergabung dengan RSUD Kardinah Kota Tegal. Dan 2 tahun terakhir beliau menjalani PPDS anestesi di Universitas Diponegoro. Kalau kami selama ini mengenal beliau sebagai sosok yang baik, santun, etos kerjanya luar biasa ya baik. Jadi tugas-tugas yang kami berikan kepada beliau dikerjakan dengan baik. Jadi kalau melihat rumor yang beredar di luar, kami belum bisa memastikan, mungkin itu juga bukan ranah dari kami, hanya kami selama ini berkomunikasi, beliau dalam keadaan baik-baik saja. Informasi dari keluarga memang mensyaratkan dalam akhir-akhir waktu ini beliau mengatakan, almarhumah mengatakan lelah, capek, dan keluarga menyarankan untuk istirahat atau berhenti, begitu. Dokter Leni, kami ingin tahu keluhan mengenai lelah, capek yang disampaikan oleh korban kepada keluarga ini yang ditangkap pihak rumah sakit, apakah karena memang porsi kerjanya yang panjang atau bagaimana, Dokter Leni? Ya betul terkait beban kerjanya. Tapi beliau tidak mengisyaratkan adanya bullying dan sebagainya, tidak eksplisit, tidak tersurat, juga tidak bisa kami interpretasikan seperti itu. Jadi hanya menceritakan bahwa beban kerjanya cukup berat. Itu disampaikan kepada keluarganya dan keluarganya menceritakan kepada kami. Selama ini komunikasi kami dengan teman-teman yang sedang PPDS dalam keadaan baik-baik saja, gitu. Beban kerjanya seperti apa sih dok? Beratnya seperti apakah memang overtime atau mungkin bagaimana dok? Mohon maaf kalau itu tidak dijelaskan langsung oleh keluarga, hanya menyatakan bahwa tugasnya cukup berat gitu. Dokter Leni, tapi sepengetahuan Dokter Leni saat interaksi korban dengan mungkin seniornya atau rekan sejawat dokter yang lain, bagaimana Dokter Leni? Yang ada di Kardinah atau yang di ketika beliau menjalani PPDS ya Kak? Yang ada di Kardinah dan mungkin ada informasi dari Karyadi ke Kardinah. Kalau informasi dari Karyadi ke Kardinah belum ada terkait dengan beliau. Namun untuk yang selama ini terjadi di Sivitas Hospitalia, beliau punya interaksi yang baik dengan dokter, dengan komite medik, dengan DPCP ataupun dengan nakes yang lain. Tidak ada konflik selama ini. Ya, dok, begini dok, kami mendapatkan informasi bahwa almarhum semasa hidupnya memiliki gangguan kesehatan saraf terjepit, kemudian yang menyuntikkan obat-obat yang cuma bisa diakses oleh dokter anestesi yang berfungsi untuk melemahkan ataupun meringankan rasa sakit saraf terjepitnya. Nah, informasi yang memiliki sakit saraf terjepit, kemudian sering menyuntikkan obat-obatan ke dirinya sendiri, ini apakah pernah didengar oleh dokter ataupun rekan-rekannya? Informasi itu kami dapatkan lewat keluarga. Jadi selama beliau almarhumah ada di RSUD Kardinah Kota Tegal memang belum menderita sakit ini, keluarga menyatakan bahwa sakit itu diderita baru pada akhir-akhir ini. Sehingga ketika masih bergabung bersama kami belum ada riwayat almarhumah itu pemeriksaan kesehatan, pengobatan, gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Leni Herlina, PLT Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal yang sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya sosok almarhumah. Kita menuju ke
kami juga ingin tahu penjelasan dari Ketua ID Wilayah Jawa Tengah, apakah sudah bergabung? Dr. Telogo Wismo Agung. Dr. Telogo. Baik, sudah. Dr. Telogo, kami minta tolong mungkin suaranya lebih besar. Kami yakin dari ID juga sudah menerjunkan tim investigasi. Hasil sementara seperti apa, Dok? Apakah memang betul ada dugaan kuat ini perundungan yang dialami oleh korban terjadi? Pertama, saya selaku Ketua ID Wilayah Jawa Tengah turut prihatin sama ikut berbela-sungkawa ke almarhumah bisa diberi nama baiknya dan keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran. Untuk hal tersebut karena di wilayah Jawa Tengah kapasitasnya adalah beliau menjadi anggota ID di Dokter Telogo, mohon maaf suaranya Dokter Telogo. Dokter Telogo, mohon maaf audionya masih belum begitu jelas. Nanti kami coba perbaiki, tapi kami menuju ke Kemenkes terlebih dahulu. Apakah dari Kemenkes sudah menerjunkan tim investigasi, Dokter Syahril? Ya, terima kasih. Pertama kami ingin menyampaikan bela-sungkawa yang mendalam ya. Jadi investigasi sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, menunjukkan Inspektur Jenderal dengan timnya. Jadi kami ingin sampaikan ya Mas ya. Jadi perundungan yang termuat di dalam instruksi Menteri Kesehatan ya sebagai penjabaran juga dari Undang-Undang Kesehatan, yaitu ada 4 ya. Yang satu perundungan yang bersifat verbal ya, dengan ucapan-ucapan atau lisan ya. Jadi dengan memaki-maki, memanggil seseorang dengan julukan dan macam-macam. Itu membuat orang tertekan. Yang kedua dengan cara tulisan-tulisan yang dibuat oleh seseorang kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga juga dengan dengan digitalisasi. Nah, yang terakhir yang keempat ini ya, itu bukan verbal atau bukan juga dengan tertulis, itu dengan melakukan tadi seperti yang disebutkan dengan jam kerja yang melebihi batas ya. Kemudian ada perlakuan-perlakuan yang tidak profesional. Kemudian menarik biaya-biaya yang di luar aturan-aturan yang ada. Ini semua dalam bentuk perundungan yang terjadi di dalam instruksi Menteri Kesehatan. Nah, khusus kepada almarhumah ini kan sedang diselidiki ya, yang sedang diselidiki oleh kepolisian, dan dari kami Kementerian Kesehatan berdasarkan koordinasi dengan kepolisian, memang ada catatan harian oleh almarhumah yang bisa menjadi bukti awal atau bukti awal untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap kasus ini gitu. Ya, investigasinya kapan akan mulai dilakukan? Apakah sudah ada mungkin tim yang dibentuk dan kemudian juga pihak dari pusat sendiri merasa ini penting untuk dibuat investigasi karena ini tidak main-main dengan beban kerja yang berat, kemudian ada bulian seperti itu, Dok? Sudah ya. Jadi sebetulnya instruksi Menteri Kesehatan itu sudah mengharuskan setiap laporan yang harus ditindaklanjuti dibentuk tim. Nah, khusus kasus yang di Karyadi ini sudah dibentuk tim di bawah Inspektur Jenderal dan sudah mulai bekerja hari Rabu kemarin, Mbak. Ya. Sudah ada hasil sementara yang mungkin sudah mendapatkan titik terang mengenai penyebab bunuh dirinya? Ya. Jadi hasil sementara yang kita dapatkan untuk penyidikan awal ya, untuk pendalaman lebih lanjut, yaitu ada dugaan ya. Makanya dari Direktur Jenderal mengeluarkan surat untuk pemberhentian sementara proses pendidikan di Karyadi untuk program anestesi ini. Sementara dengan maksud memberikan kondusivitas di dalam pendalaman ini supaya betul-betul dapat dicapai atau dihasilkan yang objektif gitu Pak. Dokter Sari tadi sempat menyebutkan bahwa ini bentuk pembuliannya, bentuk perundungannya ini bisa jadi diberikan beban kerja yang besar dan juga ada uang-uang yang dipungut yang tak wajar dari senior ke junior. Ini bisa dijelaskan, Dok, maksudnya gimana, Dok? Jadi tadi kan sudah disebutkan ya, kadang-kadang di beberapa prodi itu ada beban kerja yang melebihi dari 8 jam ya, karena harus jaga malam, kemudian besok harus jaga lagi. Jadi dengan tekanan ini membuat seseorang peserta didik itu menjadi capek, letih, sehingga konsentrasi besoknya akan berkurang, sehingga kesehatan juga akan terganggu dan seterusnya. Kalau itu dilakukan dalam waktu yang lama akan mengganggu kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Nah, yang kedua, yang tadi ada suatu ketentuan-ketentuan yang diberikan yang di luar ketentuan yang ada, contohnya ada suatu
pungutan-pungutan yang diberlakukan kepada junior untuk suatu kebutuhan organisasinya. Nah ini juga kadang-kadang membebani, memberikan beban kepada junior yang mungkin kemampuan ekonomi yang berkurang. Tetapi ini semua dalam lingkup perundungan yang ada di dalam instruksi Menteri Kesehatan yang bisa dilaporkan, yang akan ditindaklanjuti apabila memang ini akan berdampak ketidaksehatan sistem pendidikan kedokteran di rumah sakit pendidikan milik Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Dokter Nova Rianti Yusuf, yaitu kita ingin mengetahui ini kan dokter akan diberikan amanat ataupun tanggung jawab melakukan forensik psikologis. Nah, seperti apa proses forensik psikologis ini, apa yang ingin digali dan apa saja titik terang yang mungkin sudah bisa menjadi gambaran bagi dokter untuk mengidentifikasikan penyebab kematian secara psikologis ini, apa yang menyebabkan dia, apakah kena bully atau mungkin ada faktor lain. Tapi nanti dijawab ya Dokter Nova, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.